diberkati. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah persatukan kami dengan kelas 4 dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Dampingilah kami ya Bapa agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan berguna untuk memuliakan nama-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke siswa kelas 4, hari ini kita lanjutkan pada pelajaran ke-13. Ya, pelajaran ke-13 ini adalah menghormati hidup. Pelajaran sebelumnya, Yesus mengajarkan kita cinta sesama. Ya, jadi kita cinta sesama maksudnya kita harus berteman kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Kita harus membantu orang yang sangat membutuhkan. Kita tidak lihat suku bangsa apa, agama apa, itulah yang diajarkan oleh Yesus. Seperti cerita dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Jadi orang Samaria ini menolong waktu itu, ceritanya kan ada orang yang dirampok, dipukulin, dia ambil hartanya, akhirnya dia pingsan, ditinggalkan begitu saja, tidak ditolong. Akhirnya walaupun datang para imam, para pembesar orang Yahudi, waktu itu dia tidak mau menolong, sehingga dilewatkan aja orang ini pingsan kok gitu. Itu cerita si orang Samaria ini. Lewatlah orang Samaria, akhirnya orang Samaria ini timbullah rasa belas kasihnya dan ditolonglah orang yang dirampok di tengah jalan tadi. Dititipkan kepada rumah yang dekat di situ dan dirawatnya, dimandikan, dilapnya, dikasih obat lukanya tadi. Itulah kebaikan orang Samaria. Dia berbuat kebaikan tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih-milih orang, suku bangsa ataupun agama. Ya, itulah cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Hari ini pelajaran kita adalah menghormati hidup. Menghormati hidup itu apa? Menghormati hidup artinya kita melakukan segala sesuatu apa yang kita lakukan itu berdampak baik kepada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Nah, itulah yang namanya menghormati hidup. Karena hidup kita dan hidup kawan-kawan kita dan hidup makhluk yang diciptakan Tuhan ini, Tuhan yang berkuasa. Jadi kita harus merawatnya sebenarnya. Kita harus berbuat kebaikan sehingga kita ini berguna ya. Menghormati hidup kita. Jadi kita berbuat apapun harus menguntungkan bagi diri kita sendiri dan kepada orang lain. Apa contohnya? Coba kamu pikir. Contohnya, misalnya kalau di rumah, ketika kamu disuruh orang tua kamu, nah sekarang waktunya belajar, sudah itu kamu teriak itu, enggak mama, kamu pergi, lari-lari, main. Apa akhirnya? Ketika waktu belajar kamu tidak mau belajar, ketika dipanggil orang tua kamu tidak datang atau melawan, bicara keras, akhirnya orang tua kamu tidak senang. Itu dampak buruk kepada orang lain atau orang tua kita, dampak buruk pada diri kita. Kalau kita selalu main-main terus, kita tidak ada, kita mau disiplin belajar, besoknya orang dapat 100, kamu tidak bisa dapat. Karena nilai 100 itu butuh pengorbanan, butuh perbuatan, butuh aksi kita. Ya, jadi artinya menghormati hidup berarti berbuat sesuatu yang menjadikan diri kita ini baik dan orang lain juga baik. Artinya hidup kita harus berguna kepada orang lain. Ya, hidup itu adalah anugerah. Hidup adalah anugerah yang kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tugas kita adalah kita harus menjaga hidup kita ini sendiri, dijaga baik jasmani maupun rohani ya. Misal kita karena anugerah ya, sudah dibesarkan sebesar ini oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita. Jadi kita harus menjaga dari kerusakan pada diri kita. Misalnya supaya badan kita kuat, kita harus makan makanan bergizi. Ada orang bilang katanya gini ya, kita ini harus hidup 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi kita harus makanan yang cukup secara fisik kita, secara rohani kita kasih makanan kita. Kita harus istirahat, kita harus rajin berdoa, ini rohani. Dalam fisik kita harus jaga, patuh, berbuat kebenaran, berbuat yang baik ya. Jadi kita tidak boleh marah, tidak boleh membunuh diri sendiri, bunuh diri atau bunuh orang lain atau marah saja.
Kita marah saja harus dihukum, kata Yesus. Jadi bukan orang yang membunuh yang harus dihukum, berkata kasar, berkata tidak sopan, dia harus dihukum. Jadi yang dihukum itu bukan yang membunuh saja. Makanya kita harus ingat itu ajaran Yesus. Kita harus selalu berbuat kebaikan, harus mengajarkan pada diri kita dan lingkungan kita untuk berbuat yang baik, ya. Jadi kita harus berdamai dalam diri kita sendiri. Kita harus kasih kehidupan pada rohani kita. Kita harus tidak boleh bertengkar dengan teman, karena kalau bertengkar, kalau Yesus ini masih hidup, kita harus dihukum, katanya. Jadi kalau sekarang ini kalau kamu bertengkar, nanti kamu juga tidak akan dekat kepada Tuhan, ya. Selagi kamu ada rasa dendam dengan teman, apapun doa kamu tidak akan diampuni. Jadi kita harus berdamai dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan diri kita sendiri. Baru duduk berdoa, ya. Baru duduk berdoa, nanti doa kamu akan diterima oleh Tuhan. Ya, hidup adalah anugerah, ya. Hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi kehidupan kita. Tuhan memberikan hidup kepada kita, dan kita harus menjaga, tidak boleh kita merusak kehidupan kita. Itulah artinya bahwa menghormati hidup. Oke, pelajaran sampai di sini. Semoga berguna. Kita harus selalu berbuat kebaikan, berguna untuk diri kita dan berguna untuk orang lain. Oke, tugasnya adalah yang satu. Nomor satu, apa artinya menghormati hidup? Nomor dua, beri contoh cara menghormati hidup. Bagaimana contoh menghormati hidup? Kamu dengar, kamu lihat lagi video ini, akan bisa menjawab. Pelajaran cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Hari ini pelajaran sudah berakhir. Dampingilah kami ya Bapa, agar selalu kami menghormati hidup demi memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.